Cinta. Bagaimana caranya ibu mendapatkan cinta yang berkualitas melalui daya tarik? Saya mempunyai cinta yang tulus untuk semua orang. Oh, cinta yang tulus kepada semua orang. Apakah itu Anda akan mencintai lebih dari satu laki-laki? Kalau itu sih enggak sih Pak, pasti satu Pak. Pasti satu. Oke, beritahu saya bagaimana caranya membuat. Anda sudah menikah? Oh belum. Belum. Oke gini, kalau gitu direncanakan yuk. Apa yang Anda akan lakukan untuk membuat satu laki-laki yang Anda incer tertarik kepada Anda? Cari tahu apa yang dia suka kali ya. Good, tahu apa yang disukainya. Terus apa lagi? Cari tahu apa ya? Mungkin dia hobinya apa gitu. Jadi berusaha ikutin hobinya dia. Sudah tahu hobinya. Terus? Cari tahu tipe yang dia suka. Kan kadang cowok suka ada yang suka cewek rambut panjang atau pendek. Good, sudah tahu. Terus? Apa ya? Nggak pernah. Datang, kenalkan diri saya. Itu loh. Lihat toh. Saya kalau jadi wanita pasti sangat menarik. Dengan rambut yang beda, oke? Ibu, kenalkan diri Anda. Banyak wanita tidak tahu bahwa 30 detik pertama dalam kenalan itu sangat berpengaruh. 30 detik. Itu dulu. Anda tidak bisa mengganti kesan pertama loh ya. Kesan pertama itu hanya satu kali, jadi Anda temukan cara. Bayangkan kalau Anda 30 detik pertama kenalan dengan laki-laki, Anda jalannya begini. Coba. Laki-laki ini bilang nggak mungkin dia pramugari. Pramugari jalannya itu nyangkut gitu. Oke. So, 30 detik pertama ibu temukan apa yang mau ibu lakukan, ibu katakan, yang tertarik tapi tidak terlalu tertarik. Gitu ya, yang sweet but not too sweet, gitu loh. Yang kagum tapi tidak terlalu kagum. Ingat ya, laki-laki paling gampang jatuh cinta kepada wanita yang mengaguminya. Jadi tidak ada keberhasilan disukai orang tanpa upaya Anda. Tanpa Anda ikhlas keluar dari kepompong diri sendiri. Ya? Ya Pak. Good, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu. Thank you. Ibu. Dari ketiga hal ini, daya tarik pribadi, saya memilih kedudukan. Ya. Caranya adalah yang pertama membuat orang itu menaruh kepercayaan. Kemudian yang kedua mudah menolong, jadi mudah membantu. Meskipun kita tahu mungkin pekerjaan itu belum kita kuasai atau pekerjaan itu masih sesuatu yang baru, tapi kita menunjukkan bahwa siap membantu. Nah dengan itu orang menjadi tertarik untuk minta bantuan. Dan ketika misalnya ada orang yang terlihat kesulitan, dengan serta-merta kita membantu. Meskipun mungkin kita belum bisa memenuhinya 100% apa yang dia minta. Itu aja Pak. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ini hukumnya ya. Orang menyukai orang yang menyukai dia. Saya menyukai orang yang menyukai saya. Itu tidak bisa ditolak. Coba, di antara sekian ratus orang, satu orang sangat suka, sangat menikmati berbicara dengan saya, sangat menikmati kebersamaan dengan saya akan menyukainya. Jadi hukumnya kalau mau disukai, sukai. Lah kalau nggak suka bagaimana? Iya. Nah, kalau ibu mau disukai orang itu, tapi ibu tidak suka dengan orang itu, bagaimana? Berusaha untuk menjadi disukai, tetapi dengan tulus Pak. Artinya apa yang saya mencoba untuk menjadi apa adanya. Artinya saya dengan pribadi saya, tapi saya melihat orang lain itu apa yang mereka sukai. Good. Ini ada orang punya sifat plus, punya sikap negatif. Yang tidak Anda sukai yang mana? Yang negatif. Yang negatif. Bapak juga? Iya. Ibu? Iya. Ya, yang tidak disukai ini. Ya. Kenapa ibu tidak menyukai dia, padahal dia punya positif? Sudah kelihatan logika dari pembicaraan saya ini. Kita itu tidak menyukai orang karena berfokus pada yang tidak kita sukai. Ya.
Kita menyukai orang karena berfokus pada yang kita sukai. Orang yang kita sukai ada jelek-jeleknya nggak? Ada, tapi tidak Anda perhatikan. Orang yang tidak Anda sukai, tidak Anda sukai karena sifat jeleknya toh? Jadi sebetulnya orang yang tidak menyukai orang ini orang baik atau orang yang bisa lebih baik? Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Tuh, berarti belum baik. Kalau saya tidak menyukai orang, itu yang belum baik itu saya. Berarti saya berfokus pada yang tidak baiknya. Nah, jadi kalau begitu, kalau Anda mau disukai, harus menyukai orang. Setuju? Setuju. Caranya bagaimana? Tidak suka orang, tapi harus menyukai. Karena mau disukai, ingin disukai. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan ini. Saya harus agak merem, karena ini setengah kebatinan. Caranya menjadi orang lebih baik. Apakah mudah menyukai orang yang tidak kita sukai? Tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi orang baik itu tidak mudah. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa jadi orang baik tidak mudah? Lebih enak jadi orang tidak baik. Itu loh Pak. Jadi kalau orang bilang berubah itu susah. Ayo apa maksudnya kalimat itu? Berubah itu sulit. Artinya jadi orang tidak baik lebih mudah. Ya Ibu. Ya. Oke. Kalau gitu simpulkan. Anda bisa jadi orang yang uangnya lebih banyak kalau saya menarik. Menarik. Cara menariknya? Satu, berpakaian rapi. Ya, good. Terus apa lagi? Menjadi pribadi yang lebih baik dari saat ini. Super sekali. Dengan memuliakan nilai-nilai baik pada seseorang. Orang yang bicaranya kasar karena orang itu ada jeleknya, mencegah orang ini jadi orang baik. Ya, Anda salah. Yang saya salahkan menurut Anda betul? Ya. Waktu kita menyalahkan orang, itu kita menyalahkan yang dianggap betul oleh orang lain loh. Kenapa nggak pernah selesai? Karena kita menyerang yang dianggapnya betul. Logis. Good. Nah kalau gitu saya berikan tekniknya. Nih. Benar. Salah. Benar. Benar. Salah. Yang melihat lebih banyak benarnya kita atau orang lain? Orang lain. Kita melihat diri kita banyak benarnya. Setuju? Salahnya sedikit kalau ada. Good. Sekarang yang salahnya banyak siapa? Orang lain. Kalau ada benernya sedikit. Terus kita itu menyerang salah. Sebetulnya menurut dia ini apa? Itu loh. Kenapa bertengkar tidak pernah selesai, apalagi di suami istri? Salah, jangan pernah. Apalagi ke arah wanita. Tuh, menambah penderitaan. Nah, so kalau begitu cara bicaranya adalah ini ya, ini kan salah. Sorry, ini menurut kita salah. Mulai dari sekarang bicaranya gini, Anda benar. Mulai dari sekarang, Anda benar. Jadi orang bilang gini, bensin enak diminum. Dia bilang begitu. Kita salahkan nggak? Mulai dari sekarang jangan. Kalau Anda mau menjadi pribadi yang ratingnya tinggi, katakan Anda benar sekali. Minum bensin itu enak. Dia dengar itu saja sudah ragu-ragu. Iya dong. Itu cara bicara negosiator. Itu begitu caranya. Jadi Anda benar, minum bensin itu enak. Dia sudah mulai ragu-ragu. Dan sekarang benar dia yang menurut kita sama adalah, dan itu tergantung oleh selera. Tergantung pada selera ya Pak ya. Anda bilang apa? Iya, kalau dia suka minum bensin, dia akan minum bensin. Bukankah begitu Pak? Iya. Nah kalau tidak kan dia tidak akan minum bensin. Bukankah begitu? Itu loh. Jadi kita itu terlalu banyak menyalahkan orang. Kenapa malas sekali nonton debat di televisi itu? Politisi, koruptor, dan petugas hukum nggak ada gunanya mendengarkan itu. Karena masing-masing punya alasan untuk membenarkan kemunafikan. Jadi matikan,
cari golden waste. Terima kasih banyak itu. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super kita, Bapak Erwin, Ibu Tania, Ibu Ami, silakan kembali pada tempat kalian. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, berikan tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi.